saya Siti Nurlaila dari kelompok Grit and Green yang berlokasi di Warung Boto, Umbul Harjo, Yogyakarta. Jadi awal mulanya di lingkungan kami ini kan di kota ya Mas ya. Jadi karena di perkotaan maka sampah itu pasti tidak dikelola sendiri oleh warga karena sudah nggak ada tanah dan seterusnya, sehingga setiap hari tukang sampah ini ngambil sampah dari rumah-rumah. Nah, kebetulan pada pertengahan tahun lalu itu TPA Piungan itu ditutup begitu, sehingga sampah itu tidak bisa terambil dari rumah dan menumpuk. Nah, akhirnya kami mencoba dari ibu-ibu yang ada di sini, para warga di RT 24, 25, 26, di RW 6 di sekitar Taman Warung Boto ini mencoba untuk mengolah sampah menggunakan box-box atau drum-drum yang sudah disediakan gitu. Nah, drum ini adalah fasilitasi dari Taman Warung Boto sebenarnya Mas. Jadi ini adalah fasilitas umum namanya RTHP, ruang terbuka hijau publik Taman Warung Boto, Yogyakarta. Nah, tetapi ibu-ibu tidak mendapatkan pendampingan, kemudian banyak yang akhirnya mengundurkan diri karena merasa tidak punya kemampuan begitu. Nah, akhirnya saya mengajak teman-teman pemuda termasuk juga mahasiswa yang mau untuk ikut terlibat begitu. Nah, setelah ada teman-teman yang mendampingi, maka kita bareng-bareng dari ibu-ibu kampung, saya sendiri sebagai warga kampung sini juga, dan juga dengan mahasiswa, terus kemudian dengan pemuda, itu memulai untuk mengolah sampah. Dan jadilah sampai sekarang Mas, ada pupuk yang sudah kita jual, kemudian ada magot, kemudian juga kita melakukan pengelolaan taman yang ada di Taman Warung Boto ini. Ada banyak sekali termasuk intinya kebutuhan sehari-hari kami alhamdulillah dari kelompok ini sudah bisa tercukupi. Kayak ada terong, kemudian cabai, kemudian sayur mayur. Termasuk kalau kami mengadakan pertemuan di pendopo ini, kami bisa mengambil ketela dari kebun kami, kemudian ada kacang tanah itu yang kami rebus, kemudian kita sajikan di untuk tamu, karena kita sering ada sosialisasi pengelolaan sampah, sering ada pengunjung yang hadir dan lain-lain, sehingga ini terus berkembang dan sampailah seperti saat ini. Ya, ini Mas, hasil pertama kami adalah pupuk organik, merupakan hasil pengolahan sampah yang sudah kami jual begitu. Nah, kalau prosesnya sendiri tadi sudah dilihat ya. Jadi proses pembuatan pupuk organik kami melakukan pengumpulan sampah dari warga sekitar. Jadi mereka sekitar 50 warga itu sudah punya kesadaran untuk memilah sampahnya dari rumah. Jadi kami hanya menerima sampah organik. Sampah organik yang dikumpulkan kemudian kami olah, yang volumenya masih besar itu kami cacah, kemudian masuk di mesin pencacah. Nah, setelah dicacah kemudian kami masukkan ke dalam tong-tong yang itu nanti di tong-tong itu kita olah, kita aduk, kita berikan kotoran hewan serta seresah daun. Kemudian yang tadi ya, yang sayur mayur dan juga sisa limbah rumah tangga itu kita campur menggunakan cairan komposter yang kita buat sendiri juga, yang itu sudah ditambahkan dengan molase. Nah, setelah itu kita tutup, setiap 2 atau 3 hari sekali kita balik-balik begitu ya, dan kita pertahankan volumenya atau kondisinya dalam kondisi lembab supaya mikroorganisme dari sampah itu cepat terbentuk. Nah, setelah menunggu 2 minggu kemudian kami jemur. Kita jemur karena kita memang belum punya fasilitas untuk memanas dan seterusnya, kita jemur biasa di bawah terik matahari. Setelah kita jemur nanti kita ayak. Nah, setelah kita ayak kemudian baru kita packing seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari pupuk yang awalnya dari sampah yang ibu-ibu atau bapak-bapak setorkan dari rumah-rumah, jadilah pupuk seperti ini.
Dari pupuk yang kami produksi ini, alhamdulillah kita sudah bisa menjual. Pasarnya itu kita biasanya kalau ada pameran, kemarin baru saja ada pameran dari pemerintah Kota Jogja, dari kecamatan maupun dari kampus-kampus yang ada di Jogja. Itu setiap bulan itu kita ada 2 atau 3 kali pameran. Kemudian kami juga menjualnya melalui media sosial kami, Grit and Green. Kemudian di WA ibu-ibu sendiri, karena kami anggotanya sekitar 15 orang, itu pasti setiap orang kita berani atau kita minta untuk bisa memasarkan. Nah, karena kita setiap minggu ini mesti memproduksi ya, makanya kita juga harus berpikir bagaimana memasarkan. Nah, salah satunya adalah dengan selain yang tadi lewat pameran, kemudian dengan media sosial, kami yang paling penting adalah di saat orang pada berkunjung ke sini, ke RTH ini, kemudian mereka melakukan kita kasih edukasi, maka biasanya kemudian kita menjual pupuk ini ya sekitar 10 sampai 15 pak biasanya dapat. Nah, satu wadahnya ini beratnya 1,9 kilo, itu harganya 10.000. Kemudian untuk penjualannya kira-kira 1 minggu kita bisa menjual sekitar 25 sampai 30 pack gitu. Nah, sehingga dengan produksi setiap minggu sekali itu, maka harapannya ini bisa memberikan dampak ekonomi bagi ibu-ibu yang ada di sini. Kami dari Grit and Green berharap bahwa langkah kecil kami ini akan bisa terus berkelanjutan. Dan kami tidak ada artinya tanpa dukungan dan juga partisipasi dari masyarakat sekitar. Sehingga kami berharap warga masyarakat yang ada di sekitar Warung Boto dan juga Kota Jogja ini mulai untuk melakukan pemilahan sampah. Jadi kunci pertama adalah mau memilah sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah. Harapan kami untuk warga Jogja dan juga seluruh masyarakat Indonesia dan semuanya, monggo kita memiliki kesadaran yang baik untuk lingkungan kita. Lingkungan sudah memberi kita banyak sekali, maka sudah menjadi kewajiban kita juga menjaga lingkungan. Kita mengurangi plastik, begitu ya. Kemudian mengelola limbah atau sampah kita itu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya lingkungan kita tetap terjaga. Dan juga bahkan kalau kita mau mengolah sampah ini bahkan bisa menjadi nilai ekonomi. Yang awalnya itu tidak berguna bahkan bau, kalau kita mau memilah sampah dan mengambil yang kemudian organik dan juga mengolah yang anorganik menjadi bahan yang masih bisa digunakan, maka itu akan memberikan nilai ekonomi yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Semoga kita selalu bersemangat untuk menjaga lingkungan, mengelola sampah, memilah sampah, dan juga kemudian maksimal dalam memanfaatkan pengolahan sampah ini untuk menghasilkan nilai ekonomi, sosial, bahkan kemudian juga lingkungan semakin menjadi cantik seperti yang ada di Taman Warung Boto ini. Terima kasih.